Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita semuanya masih diizinkan Allah untuk bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Dan alhamdulillah hari ini kita memulai kembali kajian rutin setiap hari Senin, yaitu kitab Nashaikhul Ibad, nasihat-nasihat penyejuk hati. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab ini dan sampailah kita di maqalah yang ke-17. Hari ini saya mendapatkan nikmatan dari Allah, kacamatanya ketelisut. Alhamdulillah. Jadi remeng-remeng kitab ini Bapak Ibu. Karena tulisannya kecil. Nah ini. Kalau lihat panjenengan jelas Bapak Ibu. Jelas. Ini kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Adapun maqalah yang ke-17, pelajaran yang ke-17, kila diucapkan, as'adun nasi utawi wong sing paling bahagia. Orang yang paling berbahagia itu siapa? Yang pertama adalah man lahu qalbun salimun, yaitu orang yang mempunyai hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu? Bi annallaha ta'ala ma'ahu, yaitu hati yang selalu merasa bahwa Allah itu bersamanya. Fi ayyi maudhi'in kana, di dalam setiap keadaan dan dimanapun tempat. Jadi hati susah ada Allah, hati bahagia ada Allah, di waktu sepi hatinya ada Allah, di waktu ramai juga ada Allah. Ini jaminan orang yang bahagia Pak. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang hatinya selalu ada Allah. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dikejar-kejar orang-orang musyrik bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, sempat bersembunyi di gunung, namanya Gunung Sur. Di atas Gunung Sur itu ada gua namanya Gua Sur. Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar ini tinggal di sana bersama selama 3 hari 3 malam. Kemudian dikejar oleh orang-orang musyrik. Padahal Rasulullah itu berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar, janjian, kemudian berjalan sampai naik ke Gunung Sur itu tidak pakai sandal. Untuk apa tidak pakai sandal? Agar tidak meninggalkan jejak kaki. Di samping tidak pakai sandal, jinjit, Pak. Padahal medan untuk naik ke Gua Sur atau Gunung Sur itu sangat nanjak dan terjal. Batu-batu tok, Pak. Enggak jalan halus seperti keramik atau aspal atau paving. Itu batu-batu terjal dan nanjak. Makanya sampai sekarang saya belum pernah naik ke atas itu, Pak. Kalau ke Gua Hira banyak yang sudah naik, tapi Gua Sur nggak ada yang naik. Teman-teman mutawif yang mukim di sana itu saya tanya, Ustadz, apa zaman pernah naik ke Gunung Sur? Nggak pernah, Pak, saya. Kenapa? Medannya nggak kuat saya. Kalau Gua Hira ada terap-terapannya, yang bangun orang Iran sama orang Pakistan. Jadi kayak ada tangga-tangga itu, Pak, naik. Walaupun sama-sama nanjak, tapi Gua Sur ini nggak ada. Jadi kalau naik itu harus lewat batu-batu, Pak. Dan itu harus punya fisik yang kuat. Kalau Indonesia saya jamin nggak kuat. Indonesia nek lunga-lunga langsung digopono napa? Panganan tok ae dibokono. Sangu iki, sangu iku. Sangu ngombe, sangu panganan. Tadi tukang dukur gak sampai tukang dukur, Pak. Tengah-tengah ku wis kuwareken. Balik mudun maneh. Lah Gua Sur ini kan lokasinya hanya kira-kira luasnya itu cukup untuk 2 orang atau 3 orang tinggal di situ. Jadi bukan gua besar, bukan, Pak, itu bongkahan batu. Mungkin kalau ada orang yang mengintip ke dalam itu tahu. Lah di saat Nabi dan Abu Bakar ada di dalam itu, orang-orang musyrik itu bisa melacak mereka. Jadi mereka sudah ada di mulut gua, Pak. Mereka berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, sampai obrolan mereka itu bisa didengarkan oleh Rasulullah dan sahabat Abu Bakar di dalam gua itu. Ya otomatis takut, Pak, Abu Bakar ini. Wah, ini kalau mereka menjumpai kita gimana? Tadi raut wajah Abu Bakar itu takut sekali. Akhirnya Nabi tanya, ada apa Abu Bakar? Saya takut ya Rasulullah. Takut kenapa? Ini orang-orang musyrik kan sudah di atas gua ini. Suara mereka ngobrol aja kedengaran dari dalam gua. Nanti jangan-jangan kalau mereka mengetahui kita ada di dalam gua ini kan kita dibunuh, Nabi. Nek kula mati mboten masalah, jenengan iki lho. Bagaimana cara Rasulullah menghibur Abu Bakar? Beliau mengatakan, Abu Bakar, apa pendapatmu kalau sekarang kita ini berdua di dalam goa ini, maka yang ketiga adalah Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi bahasa yang bisa menenangkan Abu Bakar dari ketakutan itu adalah jangan takut, Allah bersama kita. Makanya dikatakan orang yang hatinya senang dan bahagia adalah orang yang hatinya selalu ada Allah di setiap saat, di setiap waktu, dalam kondisi apapun, di hatinya ada Allah. Wa yakunul qalb, dan hatinya itu inda adamil ma'lufat,
Tidak merasa ketakutan kalau kehilangan apapun. Tidak merasa ketakutan kalau kehilangan apapun. Kenapa Pak ada orang kok punya perasaan tidak takut kehilangan apapun? Duwe ya gak wedi kehilangan. Duwe omah gak wedi kehilangan. Duwe bojo ya gak wedi kehilangan. Kenapa Pak? Karena hatinya ada Allah. Dan dia merasa bahwa semua yang dia miliki adalah titipan Allah. Loh Pak, ngeten iki sawangane gampang ngomong kaya ngeten. Tapi nek kehilangan temenan yo gelo yo kan. Kenapa Pak? Karena kula latihan. Mestinya hal-hal seperti ini dilatih terus. Bagaimana latihannya? Panjenengan nanti kehilangan apa betul? Nanti nggih. Anggar kehilangan ya Allah nggih pun mau njenengi kadan jenengan ya Allah nggih kersane pun. Jadi sekecil apapun kehilangan, coba ya Allah memang ini titipanmu. Dan ini engkau ambil titipannya. Ada lagi kehilangan, ini titipanmu ya Allah. Kehilangan ini titipan. Enak Bapak Ibu. Tapi nek mboten latihan nggih susah Pak. Seolah-olah semua ini miliknya. Kuwabe niki miliknya. Jadi kalau kehilangan susah dia. Sampai nek kepengin gak susah nek kehilangan ya apa carane? Ojo duwe barang, Pak. Wis. Sampai nek kepengin gak kehilangan sandal nang masjid, gampang solusine. Nang masjid ojo sandalan. Kena toh? Nek gak kepengin kehilangan bojo, solusine ya ojo rabi. Makanya begini, setiap kita mendapatkan sesuatu, fikirkan kita kehilangan sesuatu. Saged mikir ngoten, Pak. Nggih dilatih. Padha-padha latihan niku lho dhewe ya latihan, Pak. Mulane kenapa kita diajarkan oleh Allah hidup sederhana? Napa maksudnya, Pak, sederhana niku? Duwe yo tapi ojo nemen apik-apike ngoten lho. Tuku sepeda motor wis biasa-biasa, Pak. Sing bekas mawon enak Pak. Tahun-tahun 80 niku lho murah-murah bekas. Ada di gas iku kenal poti iso wireng keluke niku lho. Munine pret ngoten niku. Sampeyan gawe nang Masjid Al Akbar niku salat jamaah khusuk sampean. Gak usah dikunci setir, dikledakno sare wit-witan khusuk sampean. Khusuk. Gak kepikiran blas. Niku solusine. Nah, sampean tuku sepeda motor wanyar, apik, metik, regane 30 juta. Di kawanang masjid ya Allah, yakin gak khusuk sampean. Kadang-kadang gak gelem sop ngarep dhewe, sop mburi dhewe, jejer sepeda motore. Balik ditole ae. Sik ana ta sepedaku iki. Kula balik ngeten lho Pak. Sampeyan niku nek ndawe napa barang napa mawon digawa nang masjid. Siap-siap sedekah. Wis siap-siap sedekah. Kan ada hadis yang mengatakan Allah melaknat orang yang mengumumkan barang hilang di masjid. Jadi kula bal-bal eling-elingaken. Kalau ada barang hilang tidak boleh diumumkan. Kecuali ditaruh di satpam sana, digekno loker, misalnya kontak dicendelno, arloji cendelno, handphone cendelno. Jangan di dalam masjid, mboten angsal. Takmir pengumuman bagi yang kehilangan ndak boleh Pak, itu ndak boleh. Artinya semua yang sudah dibawa ke masjid itu niatkan sedekah. Sama nggawa sandal nang masjid hilang niat sedekah. Adek nggawa handphone nang jero masjid hilang ya sedekah. Nggawa bojo nang masjid hilang ya niatno. Aman krungu mara tua sampean dipecat sampean. Hati itu Bapak Ibu, kalau sudah ada Allah, yakin tidak ada dunia. Tapi kalau sudah ada dunia,
yakin tidak ada Allah. Jadi Allah dan dunia itu seperti air dan minyak. Orang itu kalau sudah hatinya ada Allah Bapak Ibu, tidak ada dunia di hatinya. Apakah orang yang tidak berpikir dunia kemudian tidak mendapatkan dunia? Boten. Dulu ada sahabat itu yang selalu minta miskin kepada Allah Pak. Jenenge Abdurrahman bin Auf niku njaluk melarat tok. Nek salat iku mesti njaluk melarat. Tapi bagaimana? Apakah kemudian dijadikan Allah melarat? Enggak, malah soge Pak. Si jambi awak-awan kan, mesti njaluk soge tapi kan ya siap melarat. Ayo ditiru Pak, ya apa? Wani ya engko. Salat Isya njaluk melarat, wani ya? Iya nih Abdurrahman bin Auf, aku njaluk melarat ditemeni ambek Allah engko. Ini yang pertama. Orang yang hatinya ada Allah tidak akan takut kehilangan. Penyebab susah yang pertama itu adalah takut kehilangan. Enten konco manggon teng ngene Geraha Family Surabaya Barat mriko. Geraha Family niku perumahan elit. Kan ada perumahan elit, ada perumahan alit. Lah jamaah niki angger tumbas sepeda motor mesti hilang. 3 wulan hilang. Setahun hilang. Mboten umur lah Pak. Akhirnya satu ketika beli sepeda motor baru, kula diundang ngajak arek-arek santri niku khataman Quran, istighosah, zikir. Tujuannya supaya sepeda baru tadi itu nggak hilang. Alhamdulillah, kula diundang mriko. Malam istighosah zikir, isuke ilang sepeda. Astagfirullah. Wong biasa gadek zikir, gadek istighosah lho Pak. 3 wulan 4 wulan ilangi. Tambah dikek zikir sedina wis ilang. Kula lek gak enak mbek wong iku sih. Padahal kula ndongane ya serius, nangis-nangis bareng, ya Allah, muga-muga barokah gak ilang sepeda motor iki. Ilang temenan. Akhirnya wong WA kula. Mohon maaf ya Pak Kiai, ini kok malah didoai malah cepet hilang Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita diskusi, gimana ya Pak Yai ya solusinya supaya kita punya barang nggak hilang itu? Ya gampang Pak solusinya, nggak usah beli sepeda motor. Makanya orang-orang yang tidak punya apa-apa dalam harta, tapi dia punya iman Pak, hidupnya cenderung tenang. Turun nang masjid, kadang-kadang esuk-esuk ini kalau nemone jamaah yang turun nang masjid sok ngeloendang gitu, ngorok gak karu-karuan. Padahal liyane wis nyambut gawe nang nggone pabrik nang kantor jam 09.00 sok ngelendang nang pojokan ngene iso. Wonge lewemu ngoten. Ngorok tuh. Tak delok enak lek wong iki. Tibake pengangguran wong iki. Enak anjene gak duwe beban. Terus nanti kepanggih kula ngeten iki, Pak, sampean niki kerja teng pundi jam-jam 09.00 kok senang masjid ae. Kula niki mboten kerja, Ustaz. Lah terus anak bojo sampean, nah bojo kula minggat pun mboten kula reken. Ati kula niki jenan glondang, ayem ati kula. Bapak Ibu, ada satu pondok lansia namanya Pak. Pondok lansia ini biasanya banyak santri itu pensiunan direktur yang di sana Pak. Direktur PT ini PT banyak di sana. Rata-rata itu pensiunan. Dan rata-rata mereka ini ya stres, setelah pensiun stres. Karena pernah mendapatkan fasilitas kemudian hilang fasilitas itu. Jadi stres Pak. Sing kuat nggih, sik kuat tapi mboten kuat nggih, stres. Kenapa demikian? Karena mereka itu seringkali merasakan enak, hidupnya enak.
Makanya kan kita ini dilatih sama Allah Pak ya. Boleh makan enak tapi sesekali puasa. Boleh tidur di kasur yang empuk, yang enak, di kamar yang dingin AC-nya, tapi sesekali tahajud. Jadi seperti puasa, tahajud ini kan terapi supaya kita nggak terlalu terlena dengan nikmat itu. Karena kalau sudah terlena Pak, ada orang yang terbiasa pejabat. Ini kebuatan sakit Pak, jadi pejabat terus. Pernah jadi ini, sampai akhirnya wis pokoknya sembarang kena. Masih gak dadi iki gubernur gak apa-apa. Mudun mana, akhirnya jadi lurah. Karena sudah kebiasaan dilayani. Ini yang pertama. Yang nomor dua, wa badanan sabira. Orang yang bahagia itu orang yang sabar. Sabar ala ta'ati, atas ketaatan. Wal marazi, dan sabar atas kehilangan, tadi sudah disebutkan. Bapak Ibu jangan meremehkan orang-orang istiqomah jamaah, istiqomah ngaji begini Pak. Ini kan melatih sabar ya Pak ya. Sholat, menunggu isya, itu orang bahagia semua. Saya melihat orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah ini orang-orang yang diberikan kebahagiaan. Karena ketaatan ini kan butuh sabar. Sering saya sampaikan, orang bisa tahajud, mampu tahajud, ringan tahajud itu kalau sekali Pak. Tapi kalau terus menerus itu perlu sabar. Ngaji perlu sabar. Poso perlu sabar. Dan orang-orang itu kalau bersabar di dalam ketaatan seperti ini, yakin hatinya bahagia. Yakin hatinya bahagia. Yang ketiga, wa qanaah, dan punya sifat qanaah, punya sifat nerimo ing pandum. Airido bima filiat, dia rela dengan apa yang ia dapatkan dengan tangannya. Min kismatillahi ta'ala, dari pembagian Allah Ta'ala. Wa yakunul qalb inda adamil ma'luf, dan hatinya benar-benar terkondisi. Nerimo Bapak Ibu, nerimo. Ada orang itu yang datang kepada saya begini Pak. Jadi dia ini punya perusahaan, kemudian perusahaannya bangkrut. Asetnya kemudian terjual semua. Yang dulunya kaya raya dia jadi fakir miskin. Terus dia datang kepada kiai-kiai, ulama-ulama, njaluk ijazah, njaluk amalan. Ono sing dikai amalan poso, salat duha, maca waqiah, baca Asmaul Husna, ya Razzaq ping 1000. Ternyata sudah diamalkan sampai setahun, belum juga bisa mendongkrak dan mengembalikan ekonominya. Akhirnya datang kepada saya, ya napa niki Kiai? Walaupun ngamal niki, tapi sik dereng berhasil. Usaha saya masih bangkrut. Saya punya aset hilang semua. Terus kalau takon ngeten, kira-kira aset
sampean sekarang yang tersisa itu apa Pak? Enggak ada. Ini sudah saya jual, ini saya jual. Belas Pak, belas. Kalau saya kok nggak yakin kalau aset sampean itu hilang semua, pasti ada sisa-sisanya. Mboten enten. Sik tak takoni sampean. Sampean iku duwe enggak? Duwe sing tau disile ambek kanca sampean. Kaget deh. Maksudku napa? Jadi uang sampean yang pernah dipinjam orang. Kata. Tapi mboten dibalikaken ya. Itu jenenge aset. Ngoten nggih? Nggih. Lah ya napa carane masuk kula tagih, balak-balik kula tagih mboten enten sing nyaur. Kira-kira berapa kira-kira utang yang uang sampean yang diutang uang niku? Nggih lebih sak miliar ya. Wong enten sing utang 200 juta, 200 juta, enten sing 100 juta macam-macam. Berarti sebenarnya ada harapan bangkit. Cuman pintu untuk bangkit itu sekarang masih ditutup sama Allah. Nah nggih niku kula mriki tujuan kula nggih mriku ya napa carane dibuka ambek Allah pintunya niki. Napa sing sampeyan amalaken? Nggih sampun sedaya poso sunnah, tahajud, sing jenenge duha niku tiap pagi kula duha. Waqiah tiap malam 3 kali. Dalam hati saya sajane wis cukup wong iki. Nah, akhirnya tak kais niki senjata pamungkas sampean Pak. Senjata pamungkas sampean. Amalan-amalan yang sudah diamalkan lanjutkan. Tapi sama tambahi satu lagi yang disebut dengan terapi sholat berjamaah di masjid. Selama 40 hari 40 malam tanpa putus satu waktu pun. Apa bisa mendongkrak? Ustalah, bismillah. Tapi nggak boleh putus loh ya. Dalam rentan waktu 40 hari 40 malam tidak boleh putus. Ini ada putus, ulang dari awal. Siap. Tapi nggih abot ya. Yo makane abot iku engko iso buka. Nek enteng lah ya apa makane swarga niku amalan kudu abot-abot. Baru oleh swarga. Nek enteng ya gak oleh swarga sampean. Ya oleh kipas angin ngono ae. Sudah lakukan karena saya tidak bisa memberi ijazah lain. Duha mari, waqiah mari, tahajud mari, poso mari. Ini kan semua pembuka pintu rezeki. Kok gak buka-buka kali siji sampean? Terapi jamaah di masjid 5 waktu 40 hari 40 malam. Yang saya maksud ini sampean angger sholat wajib kudu sholat nanggone masjid dan ikut jamaah dengan imam yang resmi. Masjid kan ada imam resmi Pak. Kan ono sih jamaah nang masjid tapi gak resmi. Telat ngoten lho, gawe jamaah dhewe. Ndak sah itu. Ikut resmi. Pun. Siap. Akhirnya dia melakukan itu Bapak Ibu. 1-2 hari lulus, 3 hari 1-2 minggu lulus. Sampai hitungan ke 37 Pak. Wis meh 40 dina. Dadak dia itu pas mau maghrib ditamoni ambek koncone, "Mas, iki ono tender gede Mas." Nilai ini puluhan miliar iki kok. Terus diembatin, ini ceritanya dia kepada saya Pak, waktu ketemu berikutnya itu. Lah yo, jare Pak Muzaki 40 dino, kok 37 wis oleh tender aku. Mosok lebih cepat dari perjanjian. Padahal tender itu ujian Pak. Ujian. Padahal 99% kalau dia itu ikut itu oleh duit miliaran. Tapi dia harus meninggalkan sholat maghrib berjamaah nih Pak. Dia lupa kalau 40 hari Pak. Ya wis, paling mungkin ya Allah Ta'ala itu maha sayang sama saya sehingga gak sampai 40 dina wis dikai tender iki. Ayo budal, kelalen, kehilangan satu sholat, tendernya gagal di depan mata itu sudah. Terus dia sadar, ya Allah kurang 3 dina sih Anda. Baleni dari awal. Ya seperti mengawali itu Pak. Yang kedua ini juga gagal ceritanya. Baru yang ketiga Bapak Ibu, sudah hari yang ke-40 lulus dia.
tapi tidak ada apa-apa, nggak ada yang telepon, tidak ada yang ngajak, nggak ada begini. Tapi hari berikutnya dia diajak, dan singkat cerita Allah mengembalikan semua hartanya. Dengan cara apa? Sing ngutang-ngutang lho Pak, moro kabeh nyaur Pak. Katanya sampai 2 miliar apa 3 miliar gitu untuk modal dia usaha bangkit kembali. Suatu ketika saya pas ada acara di daerah Girilaya sana Pak. Girilaya itu dulu tempat pesantren putri itu loh Pak. Doli. Saya ceramah subuh di sana, orang ini datang. Memang saya di Uber dicari. Setelah ngaji subuh, terus beliau ini datang ngasih saya amplop warna coklat tebel begini Pak. Ini Pak Yai, zakat saya, maksudnya bagi hasil saya dengan sampean, bukan zakat, bagi hasil. Loh bagi hasil apa Pak? Sampean kan dulu ngasih saya tip terapi sholat jamaah di masjid itu. Saya sudah sukses, saya berhasil, aset saya sudah hampir kembali, tapi nggak semua, belum, proses. Yang jelas orang-orang yang pernah utang saya itu nyaur kabeh. Nah sebagian rezeki saya sama tak kayak bagian ngono Pak. Enak Pak nggih. Ya Allah. Ini luar biasa. Makanya jangan bilang kalau urusan ibadah ini tidak ada efek terhadap regulasi ekonomi, semuanya berefek Pak. Tapi memang ada yang cepat, ada yang lambat. Nah orang Qanaah itu nyantai Bapak Ibu. Orang Qanaah itu nyantai. Seperti kami Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ini kan oleh Allah dikondisikan seperti ini Pak. Jadi kadang-kadang dimintai tolong orang, dimintai tolong macam-macam. Ada yang nyuruh ini, nyuruh itu. Ada yang nyuruh ceramah, ya tak tekani ceramah. Kadang nyuruh maca Quran, tak tekani. Lengkap saya ini Pak. Kok umpama nih buka brosur, buka ngoten, menyiapkan, melayani undangan ceramah, melayani undangan mimpin tahlil. Ya gak pantes Pak, masuk ono kartu nama ngoten. Terakhir melayani talqin mati. Jadi sampean besok ate mati sampean ngundang kula Pak, tak talqin. Dan tidak boleh membeda-bedakan. Siapa yang pertama kali ngundang ya sudah itu. Dan kita tidak pernah tahu Pak, pulang dapat apa juga nggak tahu. Katanya njaluk ya gak oleh. Itu menjadi kode etik. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, ini cerita lama sebenarnya. Ini masalah qanaah tadi loh. Qanaah itu kan bikin hati yang tenang. Ada jamaah itu rumahnya daerah Karangtembok sana, Surabaya Utara. Dia termasuk bloknya blok M Pak. Apa blok M itu? Blok Madura. Jadi sak kampung itu Madura tok, gange cuwilik ngenten omahe. Jangankan mobil, sepeda motor ndak bisa masuk. Saking cilike gang. Itu kepingin ngundang pengajian. Ngundang pengajian. Dan saya tahu lokasinya kecil, rumahnya kecil Pak. Nyuwun tolong Yai, pokoknya jenengan teng griya kula nggih. Kula kepingin ngundang sampean. Nggih pun Pak. Kemudian orangnya pulang dari rumah. Terus ada satu yang datang Pak. Yang datang ini dulu ajudannya gubernur. Gubernur yang dulu Pak Aba Imam Utomo itu datang ke rumah. Katanya ajudan, waktu beliau masih menjabat gubernur. Pak Yai, ini pesannya Pak Imam, Pak Yai diminta untuk ceramah di hari, tanggal dan jam yang sama dengan orang yang sing gange sempit mau ngundang. Terus kula ngomong ngeten, maaf Pak, kula mboten saged, kula kesarengan. Bojoku ngrungokno teko mburi Pak.
Sampeyan iki ya apa sih? Wong diundang gubernur kok gak gelem ku ya apa? Bukannya gak gelem aku ana sing ngundang dhisik gak oleh ngene iku. Wis gubernur ae. Metu sungute wong wedok, Pak. Aku gak gelem. Dikandani gak percaya. Ini sampai mecucu ngoten niku, Pak. Akhirnya ajudan ini juga pergi. Kula lebih memilih jamaah sing awal niku wau. Wis prinsip kula gampang, rezeki wis diatur ambek Allah. Saya yakin Allah juga akan memberikan yang terbaik. Kula mriko Pak, alhamdulillah teng jamaah sing niku lho Pak. Alhamdulillah Pak, mulya gak digawani apa-apa. Belas. Iki koyo apa nek kepethuk bojoku iki. Kula niki buwe ngono Pak, sepeda motor gemeter ngene tangan kula niki gemeter goyang ngeten iki. Sampai di rumah, pintu rumah itu bojoku wis ngenteni ruang tamu. Dikandani gak ngandel. Saya bilang wis talami, engko lak ana gantine sih, gak iso. Kandani kok. Coba milih gubernur lah enak sampean. Ya ngono. Dia belum mingkem, belum mandek bicara. Ada telepon Mbak saya. Ada telepon dari seorang direktur bank di Surabaya. Pak Yai, saya minta tolong betul. Ada apa Pak? Ini saya mengadakan pengajian di bank saya. Yang ceramahnya kecelakaan Pak Yai. Tidak bisa datang. Pak Yai sekarang bisa nggak? Oh bisa Pak, langsung bojoku saya ngomel tak tinggal sampai aku wis. Nanti Pak, wis meneng wae. Dari bank ini Pak saya digawani sembarang kalir semua langsung mulai tak brokno bojoku iki lho gantine teko Allah iki lho. Meneng ae. Aku sepurane sing akeh ya, suudon nang sampean. Preketek ta bareng. Ndak mungkin keliru Pak. Wis ta lah sampean lapo bengong-bengong iku. Sudah. Sak pira sih butune sampean urip? Kata Rasulullah, carilah uang, carilah harta, carilah makanan sebatas kamu makan dan kamu kuat berdiri untuk sholat. Selesai itu? Selesai. Lah banyak orang tertipu Pak. Tertipunya dengan apa? Dengan angka. Saya kemarin dimintai tolong sama kawan, itu transfer uang. Angkanya 500 juta Pak. Tapi saya transfer itu tidak tahu uangnya. Saya transfer itu angkanya. Jadi uang saiki gak iso bedano antara duit ambek ongko. Ada kawan saya bilang, saya Ustadz punya tabungan di bank itu hampir 1 miliar. Kan itu tabungan. Duit gak ono, gak kon cekel duit. Kon niku ongkomu nang kono ongkomu. Dan banyak orang bangga dengan itu, Pak. Kalau itu uangmu, mana buktinya uang? Enggak ada, kan angka. Tertulis 1 M gitu. Kecuali aku roh wujute iki 1.000 abang, 50.000 biru. Lah ongko tok kok bangga sampean itu. Ada lagi orang beli mobil baru, bapak kawan saya beli mobil baru, gak tahu digawe Pak, kok dibeset, benesuk dilos-los, diusap, dilap-lap, sampai saat ini lho Pak, mobil baru itu sudah 4 bulan, belum pernah dipakai, benesuk dilos-los, terus, dek iku nek esuk iku nek sore motor, besane mesin nih, terus kok gaya apa tuku motor kayak gini? Ini tujuannya dilus-lus gini. Jadi banyak orang tertipu dengan itu semua. Seolah-olah dia memiliki, padahal dia tidak. Adanya jam berapa Mas Habib? Kurang berapa? 5 menit. Nah, kita manfaatkan untuk pertanyaan. Mungkin ada 1-2 yang bertanya, monggo. Terkait dengan makalah kita hari ini. Jadi ketenangan orang itu satu, kalau hatinya selamat merasa bersama Allah, 2 sabar, 3 qanaah. Monggo Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin bertanya Ustadz. Nggih. Mengenai tadi yang sholat berjamaah di masjid 40 hari itu, apakah boleh diniatkan seperti itu? Boleh, boleh. Boleh. Jadi semua urusan ibadah itu boleh diniatkan untuk supaya diberikan dunia yang barokah, itu boleh, Pak. Boleh. Yang ngomong Nabi sendiri kok, barang siapa yang membaca Waqiah 3 kali tidak akan mungkin kelaparan, tidak akan mungkin tertimpa kefakiran. Barang siapa yang sholat duha, boleh, tidak apa-apa. Memang itu level iman yang paling rendah. Nek ana tujuane ibadah hanya untuk dunia, itu terus terang saja itu level iman yang paling rendah. Tapi itu boleh. Kalau iman yang tertinggi, Pak, sholatnya gak pengen apa-apa sampean. Tapi boleh. Kan mintanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi kepentingannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan itu boleh. Makanya tingkatan ibadah ada berapa? Ada 4 ya, Pak ya. Pertama, ibadah yang murni pengen dunia, tapi pengennya kepada Allah, boleh. Li ajli dunia, tapi rendah-rendahnya iman, ya kepengin soge, ya kepengin supaya asetnya balik niku wau, supaya utangnya nyaur, boleh. Yang kedua, kepengin akhirat. Kepengin akhirat. Kepengin akhirat niku maksudnya nggih, kepengin mlebu swarga wedi mlebu neraka. Itu boleh. Kemudian yang ketiga ini adalah tidak kepingin dunia dan tidak kepingin akhirat. Dia hanya kepingin disayangi Allah, kepingin ridhonya Allah. Dulu di bab-bab yang pertama kan ada, kita membahas masalah itu. Ini tingkatan iman yang tertinggi. Ini masih ada Allahnya. Ada yang paling rendah, bahwa ibadah itu dia lakukan karena kepingin dipuji sama orang banyak. Sholat kepingin dilem, sedekah kepingin diilem, macam-macam. Kemarin berpuasa Ramadan itu bangga-banggahan, aku khatam ping 10 Mas, aku tiap malam iktikaf di Masjid Al-Akbar Mas, cerita nang sapa-sapa. Itu 4 tingkatan. Yang terakhir ini yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nek panjenengan sholat duha kepingin sugih, boleh. Boleh. Toh mintanya kepada Allah, tapi itu menjadi tingkatan dan level iman yang paling rendah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah bimbing kita semua menuju kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, dan mudah-mudahan dari hari ke hari, tahun ke tahun, level iman kita ini bertambah. Yang asalnya hanya karena dunia sudah mulai naik karena akhirat. Yang asalnya karena akhirat, ibadah kita naik lagi levelnya, benar-benar ibadah untuk mengharapkan ridho Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.